Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aziz Septiatin, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Moneter. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom meeting siang hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mesinta selaku moderator, rekan saya Intan Maresti Utami selaku pemateri, Ririn Safitri selaku pemateri, Kartini selaku pemateri, dan Puja Trikusuma selaku pemateri. Slide selanjutnya, Intan. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka kebijakan yang diambil adalah kebijakan ekspansif. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif dilakukan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar atau yang dikenal dengan kebijakan uang ketat. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar diantaranya yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke sentral bank. Kemudian yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu imbauan dorongan moral. Imbauan moral ini dilakukan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi jumlah uang yang beredar melalui pendekatan persuasif. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intan Maresti atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ririn. Kepada Ririn, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan harga, di mana harga suatu barang adalah hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Kedua, menjaga kestabilan ekonomi, dalam hal ini pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan antara stabilitas tingkat harga dan kebutuhan likuiditas perekonomian. Yang keempat, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang untuk alat pertukaran, medium exchange dalam perekonomian. Yang kelima, distribusi likuidasi yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Ririn. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Puja. Kepada Puja saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Teori selanjutnya adalah kerangka strategis kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Dua tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter lebih terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, adapun strategi kebijakan moneter diantaranya 1. Penargetan nilai tukar, 2. Penargetan besar moneter, 3. Penargetan inflasi. Baiklah, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Puja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kartini. Kepada Kartini saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh studi kasus kebijakan moneter. Faktor-faktor moneter yang menyebabkan inflasi, yang pertama yaitu tingginya penawaran uang sehingga melebihi jumlah permintaan uang. Hal ini disebabkan oleh defisit pemerintah, surplus neraca pembayaran, serta pengembangan kredit dari sistem perbankan. Yang kedua yaitu meningkatnya harga komoditas, utama di pasar domestik seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor cost post inflation. Contoh studi kasus kebijakan moneter Indonesia di masa pandemi COVID-19. Menurut data dari Bank Indonesia, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya bank sentral. Yang kedua, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Akselerasi pendalaman pasar falas terhadap rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai dan fasilitas perdagangan investasi antar negara. Yang keempat, memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, terutama dari sisi dunia usaha, permintaan kredit, ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan perorangan berpenghasilan rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah naik kelas, serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Yang terakhir, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitas perdagangan dan investasi, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu. Untuk baik, kepada Dea Aura Endita saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dea Aura Endita, izin bertanya.
Mengapa beberapa negara industri maju memilih target inflasi sebagai kerangka dasar kebijakan moneter? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea Aura Embita atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Tiara Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya pada kelompok kalian, yaitu bagaimana cara mengurangi jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan operasi pasar terbuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Fadila Ardiana, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu bagaimana kebijakan moneter dapat menstabilkan perekonomian di suatu negara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya kepada Ida Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Ida Fitri dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana tujuan dari kebijakan moneter dalam meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja? Dan siapa saja yang berperan dalam kebijakan moneter tersebut? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Ida Fitri atas pertanyaannya. Yang terakhir yaitu kepada Willy Sadewo, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Willy Sadewo dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana tujuan kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas, khususnya di tingkat harga dan kebutuhan likuidasi perekonomian? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Willy Sadewo atas pertanyaannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pertanyaan dari teman-teman akan kami jawab. Pertanyaan yang pertama dari Saudari Dea Aura Embita akan dijawab oleh Kartini. Kepada Kartini, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Aura Ambita. Pertanyaannya, mengapa beberapa negara industri maju memilih target inflasi sebagai kerangka dasar kebijakan moneter? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi negara-negara tersebut memilih target inflasi. Yang pertama, otoritas moneter di negara-negara tersebut telah memutuskan untuk mempertahankan stabilitas harga, yaitu tingkat inflasi yang rendah dan stabil, sebagai tujuan utama sehingga kebijakan moneter dapat menciptakan pertumbuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kartini. Bagaimana Dea Aura Embita, apakah jawaban dari rekan saya sudah dapat dimengerti? Sudah mengerti, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Ida Fitri yang dimana akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana tujuan dari kebijakan moneter dalam meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja dan siapa saja yang berperan dalam kebijakan moneter tersebut? Jadi, salah satu fungsi kebijakan moneter adalah tempat meningkatkan kesempatan kerja, yaitu dengan cara mengatur jumlah uang beredar sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat berinvestasi dan membuka kesempatan kerja. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Bagaimana Saudari Ida Fitri, apakah sudah dapat dimengerti jawaban dari saya? Baik, sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, langsung saja pertanyaan dari Fadila akan dijawab oleh Saudari Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Hardiana, yang mana pertanyaannya bagaimana kebijakan moneter dapat menstabilkan perekonomian di suatu negara. Jadi kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, maka harga-harga barang yang diproduksi di Indonesia akan menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Intan. Bagaimana Saudari Fadila, apakah jawabannya dapat dimengerti? Ya, sudah cukup dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Tiara Putri yang akan dijawab oleh Ririn. Pada Ririn, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Putri, yaitu bagaimana cara mengurangi jumlah uang beredar melalui instrumen kebijakan operasi pasar terbuka. Jawabannya yaitu operasi pasar terbuka adalah penjualan dan pembelian surat-surat berharga milik pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral. Nah, jika melalui instrumen operasi pasar terbuka dalam mengurangi jumlah uang yang beredar, yang bisa dilakukan yaitu pemerintah akan menjual surat-surat berharga, sehingga uang yang ada dalam masyarakat akan mengalir ke otoritas moneter dan jumlah uang beredar menjadi berkurang. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ririn. Bagaimana Saudari Tiara, apakah jawabannya dapat dimengerti? Baik, sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Willy Sadewo yang akan dijawab oleh rekan saya, Puja Trikusuma. Kepada Puja, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Willy. Bagaimana tujuan kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas tingkat harga dan kebutuhan likuiditas perekonomian? Tingkat likuiditas yang seimbang meningkatkan profitabilitas perbankan yang sesuai peran manajemen dalam menyeimbangkan likuiditas antara likuiditas aktiva dan pasifa. Pertama, pada waktu tingkat bunga rendah dan permintaan nasabah akan kredit menurun, dapat mempengaruhi seberapa besar laba yang akan dihasilkan. Sedapat mungkin biaya dana yang dikeluarkan untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang seimbang dan harus dibuat seminimal mungkin dengan pengelolaan spread yang baik antara return dengan cost untuk mendapatkan profit yang sesuai. Balik ke moderator. Baik, terima kasih kepada Puja. Bagaimana Saudara Willy, apakah jawabannya dapat dimengerti? Baik, moderator sudah cukup dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya. Itulah materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Lebih dan kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.